تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sore hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia sambil menunggu masuknya waktu maghrib. Semoga perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sekarang sudah masuk Ramadan yang ke-20. Nanti malam kita masuk Ramadan yang ke-21 bagi yang puasanya ikut pemerintah. Tapi bagi yang puasanya hari Senin, maka hari ini merupakan hari ke-21, nanti malam ke-22. Artinya sudah 20 hari Ramadan ini sudah kita lalui, Bapak Ibu, dengan segala macam ibadah yang kita lakukan, dengan sholat tarawih, dengan baca Quran, dengan taubat, dengan puasa, dan dengan sedekah, serta dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, jemaah rahimakumullah, Ramadan itu merupakan madrasah pendidikan bagi orang beriman. Setidaknya ada 7 karakter atau 7 sifat yang terbentuk di bulan Ramadan ini dalam diri seorang mukmin bila dia betul-betul menjalankan ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang benar di bulan suci Ramadan. Apa 7 karakter yang harusnya terbentuk dalam diri seorang muslim ketika dia memasuki bulan suci Ramadan? Artinya bila kita tidak memiliki 7 karakter ini, berarti madrasah Ramadan ini bagi kita tidak sempurna, atau bisa juga dibilang sebagai pendidikan yang gagal, ya, menempuh pendidikan yang gagal, jemaah rahimakumullah. Apa 7 karakter itu yang harus terbentuk dari diri seorang muslim dalam madrasah Ramadan ini? Yang pertama yaitu al-ikhlas, karakter atau sifat ikhlas. Puasa, Bapak Ibu, mendidik kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena kita puasa dan tidak puasa itu nggak ada perbedaannya dalam pandangan orang, ya kan? Ada orang lemah sepertinya, tahu-tahu dia nggak puasa, jemaah rahimakumullah, ya kan? Ada orang kelihatannya segar seperti orang nggak puasa, tapi sebenarnya dia puasa. Beda dengan sholat. Sholat itu banyak orang yang tahu. Kita sholat, kita sedekah, kita baca Quran, banyak yang tahu, ya. Sehingga potensi tidak ikhlasnya itu besar.
Kalau orang dengar, kalau orang tahu, potensi tidak ikhlasnya itu besar. Sedangkan puasa ini potensi ikhlasnya sangat besar. Nah, sehingga puasa ini mendidik kita menjadi orang yang ikhlas. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li. Dikatakan dalam hadis qudsi bahwa seluruh amal manusia itu untuk manusia kecuali puasa, kata Allah. Illa saum fa innahu li. Kecuali puasa, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Sebenarnya semua amal itu dibalas oleh Allah. Salat Allah yang membalas, baca Quran Allah juga yang membalas. Tetapi ketika berbicara puasa, Allah menyebut puasa itu untukku. Karena potensi ikhlasnya puasa ini sangat besar. Jemaah rahimakumullah. Sehingga amal itu betul-betul untuk Allah, bukan untuk manusia. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas. Artinya orang yang berpuasa itu mendapatkan balasan yang istimewa dari Allah. Makanya nanti di akhirat ada pintu surga namanya Ar-Rayyan. Itu khusus orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang ikhlas puasanya, jemaah rahimakumullah. Nah, maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, puasa ini mendidik kita semua untuk menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua, puasa mendidik kita, atau Ramadan mendidik kita jemaah rahimakumullah untuk punya sifat atau sikap al-qurbatu ilal Quran, dekat dengan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan ini tidak ada kitab yang paling banyak dibaca, bahkan diulang-ulang dibaca melebihi dari Al-Quran. Nah, maka hadirnya bulan Ramadan mendidik kita semua untuk dekat kepada Al-Quran. Apakah Ramadan kita berhasil atau tidak, nanti lihat setelah lewat bulan Ramadan. Apakah kita semakin dekat dengan Al-Quran, ataukah justru setelah lewatnya bulan Ramadan kita tidak lagi dekat dengan Al-Quran? Ya, ini harus menjadi renungan bagi kita jemaah rahimakumullah. Kalau setelah Ramadan kita semakin dekat dengan Al-Quran, berarti madrasah Ramadan ini betul-betul berhasil dalam kehidupan kita. Ya. Ramadan ini telah membentuk kita menjadi pribadi yang cinta atau yang semakin dekat kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, karakter yang terbentuk seharusnya dari diri seorang muslim di bulan Ramadan ini, yaitu al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Puasa ini Bapak Ibu mendidik kita merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena kalau kita di kamar sendirian, kita minum, kita makan, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Ya. Tapi kita tidak melakukannya. Karena apa? Karena kita merasa walaupun tidak dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini mendidik kita muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini penting Bapak Ibu. Jadi ada orang dan tidak ada orang, kita merasa dilihat oleh Allah. Ketika kita merasa dilihat oleh Allah, kita nggak berani macam-macam walaupun sendiri. Ya kan? Kenapa banyak orang ketika sendiri dia berani macam-macam, berani berbuat maksiat? Itu karena muraqabahnya nggak ada, merasa diawasi oleh Allahnya nggak ada. Jemaah rahimakumullah, sehingga muncul sifat kemunafikan dari dalam dirinya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, puasa ini mendidik kita atau membentuk kita menjadi seorang muslim yang punya karakter at-tanzim. Apa? At-tanzim, yaitu disiplin. Nah, disiplin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian selalu mendapatkan kebaikan selama kalian menyegerakan buka puasa. Nah, jadi buka puasa ini bagian daripada disiplin. Insya Allah kalau buka puasa semuanya disiplin ya.
Yang nggak disiplin itu kan kadang pengajian datang telat-telat, gitu. Apalagi kondangan datang telat-telat, acara perkumpulan datang telat-telat. Orang Indonesia ini yang tidak telat cuma satu, buka puasa, jemaah rahimahumullah. Belum mulai acaranya sudah datang, gitu. Nah, maka Nabi memerintahkan kita untuk disiplin. Azan berkumandang langsung membatalkan puasa. Jangan sampai karena ingin selesai satu halaman ngajinya, diselesaikan dulu ngajinya tanpa membatalkan puasa padahal sudah adzan. Jadi sekali lagi puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang yang disiplin, Bapak Ibu. Ya kan, makan sebelum subuh. Nah, kemudian saya percepat. Tadi yang keberapa itu tadi? Yang keempat. Yang kelima, puasa ini atau Ramadan ini mendidik kita al-ithar, peduli kepada orang lain. Karena Nabi memerintahkan kita untuk sedekah buka puasa. Ya. Bahkan orang yang sedekah buka puasa itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Jemaah rahimakumullah. Yang kelima, Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar, as-sabru. Ya kan? Walaupun lapar banget, ya kan? Tapi tetap sabar menunggu datangnya adzan maghrib. Jemaah rahimakumullah, sabar. Ketika ada orang mencela, mengejek, kan kita diajari oleh Nabi menjawab apa? Inni shaim, saya puasa. Jadi puasa ini mendidik kita menjadi orang yang sabar. Kemudian yang terakhir, puasa mendidik kita untuk menjadi ats-tsabat, orang yang tangguh, orang yang memiliki keteguhan hati. Jemaah rahimakumullah. Itulah 7 karakter yang harusnya terbentuk dari diri seorang muslim di bulan suci Ramadan ini. Coba ulang sama-sama. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang keempat, at-tanzim, disiplin. Kemudian yang kelima, al-ithar, peduli kepada orang lain. Yang keenam, as-sabru, sabar. Yang ketujuh, ats-tsabat, keteguhan hati. Nah, 7 karakter itu bila terbawa nanti setelah Ramadan ada di dalam diri kita, berarti madrasah Ramadan ini betul-betul sukses, betul-betul berhasil kita jalani. Jemaah rahimakumullah. Semoga Allah SWT membimbing kita semua untuk menjadi manusia yang terbaik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.